Bab 92. Sahabat selalu ada. Dan apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi juga. Nova benar-benar kalap sampai menusuk Jack, yang ternyata memang pernah menjadi kakak tirinya. Terkuaknya fakta tentang semua hal keji yang dilakukan Maya Savitri ke orang tua Nova, memang sudah di luar batas. Namun, yang paling melukai Nova tentu saja adalah kebohongan Jack yang malah bungkam selama 8 tahun setelah menemukan keberadaannya. Tak penting apapun alasannya, entah demi melindungi mamanya, sayang melepas harta yang harusnya punya Nova, atau memang takut dibenci adiknya itu. Yang jelas Nova merasa kepercayaannya sudah dipermainkan. Ketulusannya tidak dihargai dan bahkan dijadikan lelucon. Elbra yang merasa bersalah karena sejak awal memberi celah khusus bagi Jack, akhirnya bersikap tegas. Mendudukan keduanya yang kini telah berbalik arah jadi lawan, dia pun mengambil keputusan penting. Seperti janjinya, dia akan memberi Nova dan keluarganya keadilan dengan meminta Jack menyerahkan mamanya. Mamna Nova mati di ***H Mama Jack. Itu adalah plot twist paling mencengangkan bagi mereka semua. Tak terkecuali Jack sendiri. Andai tahu masalahnya seperti itu, pasti oleh Ibra langsung diminta mengakui saat itu juga. Aku sudah memberimu terlalu banyak waktu, Jack. Sayangnya kamu malah terus mengulurnya. Aku bahkan sudah sering menegurmu soal itu. Apapun alasanmu, tak lagi guna dengan fakta mamamu yang ternyata membunuh mamanya Nova. Selesaikan semua sekarang. Kalau kamu masih kukuh tidak mau menyerahkan mamamu, aku sendiri yang akan menyeretnya ke hadapan Nova. Tegas Ibra ke Jack yang duduk dengan wajah pucat gemetar. Menahan kesakitan. Darah terus merembes dari luka tusuk di perut dan luka gores di telapak tangannya. JJ sudah khawatir setengah mati menekan luka di perut, untuk menghentikan pendarahan. Bukan mereka tega, tapi, tidak ada yang boleh pergi sebelum semua terselesaikan saat itu juga. Toh, Jack juga tinggal mengangguk setuju menyerahkan mamanya. Maka masalah itu bakal kelar. Maaf, Pak Bos. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bisa selalu di samping Manda. Sumpah, saya benar-benar tidak tahu kalau Mama yang membunuh Tante Trisna. Besok malam saya akan mengantarnya sendiri ke kalian. Akhirnya Jack pun dengan sangat terpaksa menyanggupi tuntutan mereka. Percayalah, apapun kelakuan orang tua kita, tidak mungkin seorang anak tega menyerahkan mereka untuk dibunuh. Apalagi Jack tahu betul sesadis apa Nova bakal menyiksa mamanya sampai mati pelan-pelan. Andai saja bisa, Jack pasti akan menukar dengan nyawanya sendiri. Dan setelah ini enyahlah dari hidupku. Tujuanmu datang ke sini sudah tercapai. Sudah cukup kamu mengacak-acak ketenanganku. Urusan kita sudah selesai. Nikmati kehidupanmu sebagai bos kaya, tanpa harus repot-repot belepotan darah dan bertaruh nyawa. Aku tidak sudi melihat muka M***F* kamu lagi. Ucap Nova dengan tatapan penuh bencinya. Aku salah, maaf. Iya, aku memang pecundang yang tidak pernah punya keberanian mengaku salah di hadapanmu. Sekali lagi aku minta maaf atas semua penderitaanmu dan kehancuran keluargamu karena ulah mamaku 8 tahun kita hidup berdampingan sebagai teman, keluarga, dan saudara adalah waktu paling membahagiakan sepanjang hidupku. Ingatlah, ulang tahunmu adalah hari di mana aku mengajakmu makan di restoran waktu itu dan merayakan bersama setiap tahunnya. Semua aset yang dimiliki mamaku, akan secepatnya aku kembalikan padamu. Seluruh rincian dan audit keuangannya ada di situ. Jack mengedikkan dagu kemap di atas meja, karena sudah hampir kehilangan tenaga. Nova menggeram menahan denyut sakit di dadanya. Iya, setiap tahun Jack memang selalu merayakan ulang tahunnya bersama mereka. Meski kadang hanya sekedar membeli kue dan makanan untuk dimakan bersama di Mirror. Terlalu menyakitkan bagi Nova setelah sekarang tahu, kalau sebenarnya ulang tahunnya lah yang sedang Jack rayakan. Pantas saja yang dibeli Jack semua adalah makanan kesukaannya. Kalau memang niat menyerahkan jalang satu itu, kenapa tidak? Sekarang saja. Jadi aku bisa langsung membantainya. Kenapa harus menunggu besok? Atau mau kamu bawa kabur, supaya tidak mati di tanganku?
Cecar Nova lebih fokus menagih hutang nyawa dibanding soal harta. Tidak ada maksud seperti itu. Lagi pula, aku sangat tahu, tidak mungkin bisa lolos dari buruan kalian. Seburuk apapun dia tetaplah mamaku. Beri aku sehari besok bersamanya untuk terakhir kali. Malamnya aku akan mengantarnya ke kalian. Sahut Jack. Nova mendecih sinis. Jack seperti tidak mikir kalau dia bahkan sejak umur 3 tahun terpaksa tumbuh tanpa sosok mama. Dapat pengganti seorang mama tiri justru kelakuannya seperti binatang. Jingga menepuk bahu Nova, memintanya sedikit mengalah. Kalau dia sampai berani ingkar lagi. Besok bukan hanya mamanya, tapi Jack pun akan aku seret untuk menemani ke neraka. Ancam Jingga. Gal, antar Jack ke rumah sakit. Titah Ibra. Angguk Gala segera berdiri dengan dibantu Pras memapah Jack keluar dari sana. Nyatanya hanya di mulut saja jahatnya Nova ke Jack. Matanya tidak bisa bohong, ketika terlihat sedih dan berkaca-kaca menatap Jack yang terlatih. Apalagi mendapati bekas darah yang berceceran di lantai. Bukan seperti ini yang dia mau. Namun, lagi-lagi takdir membuatnya kehilangan seseorang yang sudah dianggapnya sebagai abang itu. Ingat bagaimana perlakuan hangat Jack selama ini, air matanya meleleh. Terisak tanpa suara, sampai sesak membuatnya tercekik pilu. Betapa tidak lucu Tuhan membuat lelucon di hidupnya kali ini. Biasanya kalau ada salah satu yang terluka mereka akan panik dan khawatir setengah mati. Ironisnya, sekarang justru tangannya sendiri yang menusuk dan membuat Jack babak belur. Nova menunduk menatap tangannya yang gemetar. Menyesal, tapi Jack memang pantas mendapatkan balasan itu darinya. Ayo, Jingga menarik tangannya bangun dan menggandengnya keluar dari sana. Ibra menggeleng. Anaknya masih jengkel sampai tetap tidak menggubrisnya. Max nyengir. Kalau sudah begini, siapapun juga tidak akan bisa ikut campur. Mereka sama-sama tahu sekeras apa watak Jingga. Liam, iya, Om, bawa anak buah kita secukupnya. Hancurkan gudang Ramon yang di dekat pelabuhan. Titahnya. Oke, angguk Liam bergegas menjalankan perintah bosnya. Satu persatu mereka mulai menemukan beberapa titik lokasi yang digunakan P*C*N1 itu untuk menimbun barang H*R*M-nya. Setelah perusahaannya hancur dan beberapa gudangnya Ibra bakar, Ramon benar-benar akan kehilangan taringnya. Pun dengan beberapa anteknya yang mulai mundur menjauh, karena sebagian besar sudah Ibra satroni. Mereka pilih cari aman untuk tidak terlibat lagi dalam perseteruan Ramon dengan Ibra. Yang bertanggung jawab membakar kafe kemarin sudah ketemu, Pak? Tanya Max. Belum, masih aku buru, jawab Ibra dengan helaan nafas panjangnya. Jingga, nanti akan saya coba bicara lagi dengannya. Ibra mengangguk. Max meraih map di atas meja lalu beranjak menyusul istrinya keluar. Ruang kerja mertuanya hancur berantakan. Sementara di ruang tengah sudah ada Hera dan Ezra yang sepertinya sengaja datang untuk Nova. Jonathan Lin tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Biar bagaimanapun mereka sudah dianggap keluarga sendiri. Mana mungkin tidak sedih jika semua jadi kisruh dan berakhir saling menyakiti begini. Kita pulang, Max. Ajak Jingga. Angguk Max kemudian berpamitan ke mereka. Nova digelandang masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan ke rumah Max tak ada yang bersuara. Sementara Hera dan Ezra mengikuti dari belakang, tak akan ada lagi Jack yang jadi bagian dari mereka. Pun dengan JJ yang pasti juga akan mundur dari posisinya sebagai tangan kanan Jingga, setelah bertahun-tahun. Mereka jadi rekan yang selalu melalui suka duka dan kesulitan bersama. Sampai rumah Max sudah ada Ruby dan Gavin di sana. Nova tertawa dengan linangan air mata ketika disambut pelukan hangat gadis yang juga sudah jadi bestinya itu. Lapar? Enggak. Mau lanjut nangis juga butuh tenaga. Ucapnya konyol menarik Nova ke ruang santai yang menghadap ke kolam renang di bagian belakang rumah. Aku tadi belum makan, jawab Nova menarik ujung kerah kaosnya untuk mengusap ingusnya yang meler. Hai jorok. Ruby mendorongnya menjauh. Hera tertawa ngakak. Benar saja, di belakang sudah ada banyak makanan.
Sepertinya malam ini mereka akan menghabiskan waktunya untuk menemani Nova di sana. Kalau mau bercerita, mereka akan mendengar keluh kesahnya. Tapi, seandainya tidak pun mereka juga tak apa hanya sekedar nongkrong daripada membiarkan sahabatnya itu sendirian menangisi kisah pilunya. Gembul, panggil Jingga mencari keberadaan anak kucingnya. Gembul siapa? Tanya Hera. Jingga tersenyum lebar melihat anak kucing cebol itu sedikit oleng berlari ke arahnya. Max mendengus menghadang di depannya. Hanya dengan sekali senggol menggunakan kakinya, anak kucing itu pun bergulingan di lantai. Jengkel, Jingga mendorong suaminya yang tertawa puas. Jangan mulai lagi. Tegurnya menunduk memungutnya ke pelukan. Dasar jebol, gerutu Max greget. Sumpah, menyesal dia memberikan kucing aleman itu untuk istrinya. Mereka duduk lesehan di teras samping kolam renang, namun, tak seperti biasanya Nova malah hanya menatap makanan di sana dengan mata sembabnya. Kenapa selama ini dia doyan makan? Tidak pernah malu, meski di depan teman-temannya yang sudah biasa melihatnya hobi ngunyah. Bukan karena dia rakus, tapi karena sakit hati dulu selalu kelaparan. Lepas dari cengkraman para manusia Beat B itu, Nova memulai hidup barunya. Sama-sama keras, tapi di sini dia bisa menikmati hasil keringatnya sendiri. Tidak perlu tertekan, kelaparan, juga tanpa siksaan. Makan yang banyak adalah salah satu cara balas dendam akan nasibnya yang dulu selalu kelaparan. Katanya belum makan, kenapa cuma dipantengin? Tanya Ruby. Aku doyan makan, karena sakit hati dulu selalu kelaparan. Jawabnya seketika membuat perasaan mereka mencelos. Apapun alasannya, kalau lapar ya makan. Kami tidak peduli seperti apa masa lalumu, karena yang namanya teman ya tetap saja teman. Tidak ada yang kebetulan dalam sebuah pertemuan, Nova. Takdir tidak akan pernah salah mempertemukan kita dengan seseorang. Kalau tidak membawa kebahagiaan, ya memberi kita pengalaman. Anggaplah yang dulu itu adalah pengalaman yang menempamu jadi sosok yang kuat. Sedang kita dipertemukan untuk saling berbagi dan melengkapi. Iya, kan? Sahut Hera yang mendadak jadi bijak. Jangankan Ruby, Jingga dan Nova sendiri. Si Om saja menatapnya aneh. Hera celingukan karena ditatap seperti itu. Kenapa? Tanyanya bingung, padahal sama-sama sesat, sok memberi nasihat. Cemooh Ruby gedek. Emaknya saja kalau seandainya bisa, pasti sudah dari zaman dia pecicilan suka balapan dan tawuran dimasukin lagi ke perut biar nggak bikin puyeng. Cih, belajar ngalah dulu sama anak. Baru kasih wejangan. Cibir Jingga. Sendirinya stres, malah kasih kata bijak. Ajur, jum. Timpal Nova malah ikutan membuli. Sialan. Umpat Hera mendorong menjauh Nova yang duduk di sebelahnya. Mereka tertawa ngakak. Terkekeh Ezra dengan membawa gelas minumannya menyusul Gavin dan Pras yang sedang bermain biliar. Sementara Max duduk merangkul istrinya yang masih mengelus anak kucing di pangkuannya. Inilah yang dia suka dari persahabatan mereka. Satu terluka, yang lain datang memberikan bahunya untuk saling menopang. Mau tahu kabarnya Jack? Enggak. Tanya Max menunjukkan chat dari Gala yang mengantar Jack dan JJ ke rumah sakit. Enggak. Dengus Nova mengambil sepotong ayam goreng dan mulai makan seolah benar-benar tidak peduli. Yakin, Max mengulum senyum melihat Nova acuh tak acuh. Biar mati saja sekalian. Orang seperti dia sama kayak mamanya yang jalang dan papa bangsatnya. Kebaikan dan ketulusan orang lain dianggap lelucon sampah. Aku tidak menyesal sudah sepenuh hati baik ke orang lain. Hanya menyesal karena memberikan ketulusanku ke orang yang salah. Entah apapun alasan dia tetap bungkam selama ini, biar karma yang akan membalasnya. Sekarang urusanku hanya dengan jalan sinting sialan itu. Aku anggap tidak kenal dan tidak pernah sudi lagi bersinggungan dengan P*C*N*. Satu itu, ucap Nova. Bestiku, Suminah. Aku bukan sok bijak, tapi, kita sama-sama kenal Jack dan JJ bukan setahun 2 tahun. Seperti apa mereka? Kita juga sama-sama tahu. Oke, dia salah karena tidak jujur ke kamu sampai selama itu. Andai aku di posisimu pun pasti juga akan kecewa dan sakit hati banget. Tapi,
Seburuk apapun kelakuan mamanya, tetaplah ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan Jack seorang diri. Di satu sisi dia merasa bersalah padamu. Jujur, berarti harus merelakan mamanya membayar dengan cara yang Jack sudah tahu bakal sesadis apa. Sedang dengan bungkamnya pun, aku yakin selama ini Jack juga tidak baik-baik saja. Manusiawi, tapi juga sepantasnya kalau kamu kecewa dan tidak ingin bertemu dia lagi. Masalahnya, yakin kamu benar-benar tidak sedih dan merasa kehilangan Jack dan JJ. Hera menggelendot merangkul Nova. Enggak, jawab Nova, bahkan tanpa butuh sedetik pun untuk berpikir. Padahal tadi kamu sudah membuatnya hampir sekarat. Atau jangan-jangan dia sudah mati kehabisan darah di jalan. Ya ampun, kasihan banget anak di perut JJ, kalau sampai lahir tanpa bapaknya. Gumam Hera. Haish, kenapa jangan menyumpahi Jack sejelek itu? Sungut Nova menjejali mulut Hera dengan tulang ayam. Hera mendengus melepeh tulang ayam dari mulutnya. Mereka menatap Nova yang terlihat gusar, lalu menuang segelas penuh wine dan meneguknya seperti sedang minum air putih. Nyatanya dia memang sedang mengkhawatirkan abang tirinya, hanya masalahnya Nova masih terlalu sakit hati untuk peduli. Luka Jack sudah ditangani, tapi dia menolak saran dokter untuk dirawat di rumah sakit dan langsung pulang. Mungkin ingin menemani mamanya untuk terakhir kali, karena sudah janji besok malam akan menyerahkan dia ke kita, ucap Max. Nova meletakkan gelasnya yang sudah kosong, lalu menyeka dagunya yang belepotan basah. Helaan nafasnya terdengar kasar, matanya menatap makanan yang tersaji di atas meja tanpa minat seperti biasanya. Justru air matanya kembali meleleh tak terbendung. Takdir si *L**N. Hanya karena 1J*L**S*R*K*H dan Ramon yang pecundang, kami yang tidak tahu apa-apa jadi tersakiti menanggung akibat dari ketamakan juga keegoisan mereka. Aku, Jack, Gala, dan Bos. Belum lagi anak istri Ramon dan keluarga angkatnya. Terkutuk para manusia biadab seperti mereka. Umpat Nova, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang baik saja, Fa. Setiap kita sedang berjuang dengan ujian masing-masing, orang tuamu ketiban sial sudah menolong orang yang salah, hingga malah jadi petaka yang menghancurkan keluarga kalian. Tapi, bukankah nasibmu sedikit lebih baik daripada aku, yang menyaksikan sendiri bagaimana orang tua dan kedua adikku yang masih kecil dibantai oleh mereka? Bahkan, setelahnya aku justru seperti orang bodoh hidup di tengah mereka dan diperalat habis-habisan, sebelum lari dan bertemu Papa Max. Kalian tidak tahu seperti apa rasanya melihat mayat mereka bergelimpangan bersimbah D****. B****-nya lagi, yang dibela mati-matian oleh papaku justru hanya diam tidak peduli. Mereka cuci tangan dan memberiku uang sebagai permintaan maaf. Setelah aku sendiri balas membantai pembunuh keluargaku, Ezra yang berdiri di samping meja biliar pun ikut andil bicara. Aku bukan mau membandingkan setragis apa takdir kita. Tapi, memang seperti itulah jalan hidup kita yang sudah digariskan. Balas dia yang sudah membuatmu hancur. Setelah itu jalani lagi hidupmu dan mulai belajar berdamai dengan masa lalu. Untuk memaafkan Jack pasti tidak mudah dan butuh waktu. Tapi ingatlah kalau kalian juga pernah bersama sebagai rekan, sahabat, dan saudara yang pernah hidup berdampingan seperti keluarga saling menopang. Tidak sekarang, tapi nanti suatu saat kamu pasti bisa memaafkan dia. Nova tidak menyahut, hanya diam meraih botol wine dan meneguknya langsung. Ruby menepuk bahunya, lalu Nova bersandar meletakkan kepalanya di sana. Tak ada yang berceloteh lagi. Hera menyalakan musik, mendekat mencomot anak kucing di pangkuan Jingga yang sedang terkantuk-kantuk. Jangan usil, seru Jingga sudah mau. Beranjak merebutnya lagi, tapi ditarik Max dan dipeluk erat tidak dilepas. Oneng, teriaknya kesal. Dapat nyolong dari mana kucing montokmu? Tanya Hera mengelus kucing Jingga yang mendelik marah. Kok tahu dapat dari nyolong? Sahut Max. Serius, beneran kucing colongan. Hera sampai melongo. Aku minta, yang nyolong orang yang ngasih ke aku, jawab Max enteng. Siapa? Tanya Ruby. Kim. Nggak heran. Cibir Ruby gedek. Mereka lanjut ngobrol.
Max gabung dengan Ezra dan yang lain main biliar, sementara Jingga menemani Nova yang kemudian minum sampai hampir teler sambil cerita tentang masa lalunya. Jingga geleng kepala melihat kelakuan Hera. Kucing gembulnya ditaruh di atas robot vacuum yang berseliweran ke sana kemari di lantai. Konyolnya, si empus malah tertidur pulas. Semua pasti akan baik-baik saja, Nova. Besok kamu bisa membalas perempuan SNN yang sudah menghancurkan keluargamu. Setelah ini tidak akan kami biarkan siapapun menyakitimu lagi. Jingga mengusap basah di pipi Nova yang menyandar di sofa. Kalian tidak J*J*K berteman dengan mantan M*L*N sepertiku. Ocehnya dengan suara lirih. Kamu bahkan tahu, tanganku juga berlumiran darah. Sahut Jingga. Terima kasih, bosku. Seumur hidup aku berhutang nyawa padamu. Terima kasih, kalian selalu ada tuku. Nova bahkan sudah tidak bisa melek lagi. Tuh kan, Sumina otaknya bisa bener cuma pas kalau mabuk. Cibir Hera terkekeh geli. Cek, berisik. Dengus Nova merangkak naik ke sofa dan tidur meringkuk di sana. Mereka tertawa, tapi sedetik kemudian terdiam menatap gadis itu iba. Jingga mengusap lembut kepala Nova yang masih saja berlinang air mata dalam tidurnya. Jack, panggilnya lirih sambil terisak. Entah sesakit apa hatinya sekarang, harus kehilangan sosok pria yang sudah dianggapnya abang itu. Bab 93. Jack menyerahkan mamanya. Semalam mereka berempat jadinya tidur berjubelan di karpet. Max, Ezra, Gavin, dan Pras yang lanjut main biliar sambil mengobrol sampai hampir pagi hanya gedek melihat kelakuan mereka. Kasihan ke Nova, tapi tetap saja ngakak saat dia terguling jatuh dari sofa dan menimpa Hera yang kebetulan pas di bawahnya. Sempat bangun dengan muka bantal dan uring-uringan, tapi istri Ezra itu blik tidur lagi mendekap Nova layaknya guling. Jingga yang kemudian beralih ke sofa karena tidak tahan dengan suara ngorok iparnya. Tidak tahu bagaimana ceritanya, yang jelas pagi saat bangun tinggal menyisakan Max tidur L di sofa bed memeluk istrinya. Jingga melek setelah hampir bersin kena ekor kucingnya. Hai shh, berisik, gerutu Max yang terganggu suara empus yang terus mengeong. Jingga menyingkirkan tangan suaminya. Bangun, dia celingukan melihat sekeliling. Tidak terlihat lagi mereka di sana, tapi telinganya mendengar suara dari dalam rumah. Bangun, Max. Kalau masih mau tidur, pindah ke kamar. Ucapnya meraih anak kucing dan beringsut turun. Temenin tidur sebentar, Hon. Masih ngantuk. Rengek Max malah pindah ke pangkuan istrinya. Ingin mendusel memeluk perut Jingga, tapi sialnya malah terganggu oleh anak kucing cebol yang mencakar-cakar mukanya. Dia sepertinya tidak ingin berbagi pelukan Jingga untuk Max. Minggir, ini istriku. Sungutnya menoyor kucing malang itu sampai jatuh terjungkal. Max. Cek. Hai shh, dasar cebol. Dengan muka keruh Max bangun dan bergegas ke kamarnya. Mana mungkin dia tidak sewot, kalau kucing itu yang selalu dibela dan dianggap lebih penting oleh istrinya. Max sampai mikir, mungkin dia kualat ke emaknya Kim yang anak kucingnya sudah dicolong. Jingga hanya gedek melihat kelakuan suaminya yang sampai segitunya cemburu ke anak kucing. Padahal dia sendiri yang membawanya pulang. Pukul 9 lebih. Menggendong anak kucingnya masuk, dia menyusul Hera dan Nova yang sedang sarapan sambil ngobrol. Yang lain mana? Tanya Jingga. Gavin dan Ruby ke kantor. Om ada urusan di showroom, sekalian antar anaknya sekolah. Pras dipanggil papamu. Mungkin ada hubungannya dengan Ramon yang kemarin langsung membawa gundiknya pindah rumah sakit. Katanya mau dibawa berobat ke Singapura, jawab Hera. Nero juga. Tanya Jingga duduk setelah nenuang kop. Enggak, cuma dia sama N-nya. N-nya ditinggal begitu saja di rumah sakit. Ramon apa tidak pernah mikir, bukan tidak mungkin jika suatu saat Nero pun akan berbalik menggigitnya. Nero sudah diumpankan ke kita demi menyelamatkan anaknya yang di Swiss. Sekarang malah ditinggalkan di kandang Mekan. Hera terkekeh geli. Mikir nyawanya sendiri saja sekarang sudah di ujung tanduk, mana dia peduli dengan cecunguknya.
Apalagi setelah semalam gudangnya satu lagi dibakar Bang Liam. Ramon pasti sudah cengap-cengap nyaris kehilangan semua hartanya. Nova beranjak ke rak tempat perlengkapan kucing bosnya, lalu balik lagi dengan membawa dot mungil berisi susu buat si empus. Hera ngakak melihat Max keluar dari kamar dengan mata mendelik ke kucing di pangkuan Nova yang sedang asyik ngedot. Lama-lama ngelunjak si cebol. Tingkahnya kayak si paling majikan di rumah ini. Dengusnya menyusul duduk di samping istrinya. Jingga terkekeh membiarkan Max menyerobot cangkir kopinya. Meski diambilkan sendiri pun tetap saja dia akan pilih merecoki minuman istrinya. Begitupun saat Jingga mengambil satu potong roti bakar isi tuna. Baru juga dimakan satu gigitan, Max meraih tangan istrinya dan menyuapkan ke mulut ia. Melihatnya melahap sisa roti itu sepertinya benar-benar menikmati enaknya. Hera dan Nova mencebik. Dibanding Ezra malah kebalikan, karena Hera yang aleman. Dan sudah sewajarnya begitu. Tapi, tidak. Dengan Max yang malah suka sekali merajuk dan manja ke istrinya kalau di rumah. Ini berkas data aset dari Jack semalam, Fa. Soal pemindahnamaan akan diselesaikan secepatnya oleh pengacaranya. Max menyodorkan berkas yang semalam belum sempat Nova lihat. Tapi, bahkan gadis itu sama sekali tidak tertarik melihatnya. Dia tetap asik fokus menimang kucing gembul di pangkuannya. Hera membuka berkasnya. Matanya melebar begitu tahu restoran yang dulu mereka datangi saat merayakan ulang tahun Jack, ternyata juga jadi salah satu aset yang bakal dimiliki Nova. Diam-diam Hera nyengir. Semudah itu Tuhan membolak-balikkan nasib mereka. Bercanda atau tidak, tapi Nova kadang bilang ingin tahu rasanya seperti apa jadi bos yang kaya. Sekarang Tuhan mengabulkan. Semua dengan mengembalikan semua harta orang tuanya yang Maya dulu curi. Menjadikan Nova sebagai orang kaya dadakan. Setelah semua aset ini pindah ke tanganmu, apakah kamu juga akan menyusul Jack dan JJ mundur dari Mirror? Tanya Hera melirik Nova yang terlihat termenung. Aku tidak bakat jadi orang kaya dan lebih suka dengan duniaku yang seperti ini. Kalaupun dikembalikan padaku, paling tak lama juga gulung tikar semua karena aku tidak becus mengurusnya. Jawab Nova jujur, karena dia memang sama sekali tidak paham soal bisnis. Mending dia disuruh berkelahi gebukin orang, daripada mikir ribet yang tak sampai di otaknya. Mereka bertiga tertawa geli. Nova dan Hera itu sefrekuensi. Sama-sama konyol, serampangan, dan malas mikir pakai otak. Jadi tidak heran kalau keduanya sejak awal langsung klop berteman. Percaya atau tidak, Hera bisa lulus kuliah itu seharusnya si Om yang lebih berhak dapat gelarnya. Karena Ezra lah yang lebih banyak pusing mikir tugas Hera selama kuliahnya. Itu nanti kan tidak serta-merta langsung dilepas ke kamu, Fa. Di restoran, kafe maupun toko kuenya ada penanggung jawabnya sendiri. Kamu bisa pelan-pelan mulai belajar menghandle dan mengelola bisnis itu setelah ini. Kalau memang perlu, nanti aku carikan orang untuk mengajarimu, ucap Max. Jangan bercanda, Max. Aku sekolah saja nggak lulus, gimana mau mikir hal rumit begituan. Nova terkekeh miris dengan nasibnya sendiri, tidak pernah berkesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Itu nanti biar jadi bagian pras yang saja yang mengurusnya. Toh, aku asal bisa makan kenyang dan tetap bisa terus sama pras juga kalian saja. Sudah cukup. Bahagia bagiku sesederhana itu kok, lanjutnya nyengir. Greget dari semalam bikin mewek terus, Hera merangkul leher Nova dan menjepitnya erat. Saking kaget Nova gelagapan, tanpa sadar menyikut Hera hingga keduanya terjungkal sekalian kursinya. Arg! Hera meringis terkapar mengusap kepala belakangnya yang berdenyut pusing. Haish! Oneng, si *L*N. Nova pun sama saja meringis dengan pinggang seperti mau patah. Yang lebih konyol tentu saja Jingga dan Max yang bahkan sama sekali tidak menggubris kelakuan keduanya. Jingga menunduk mengambil anak kucingnya yang keliengan karena ikut jatuh saat di pangkuan Nova. Mana yang sakit, Bull? Tanya Jingga mengelus kepala si kucing. Si *L*N. Teman apaan coba? Aku terkapar di lantai hampir pingsan saja tidak ditolong, malah khawatir dengan kucingmu. Protes Hera bangun dan kembali duduk di kursinya.
Begitupun Nova meringis memegangi pinggangnya. Karena mending gembul daripada kalian yang bisanya cuma bikin pusing. Jawab Jingga cekikikan. Nova, panggil Max yang sedang menikmati sarapannya. Iya, nanti malam kita tidak akan ke gudang yang kemarin, tapi ke tempat satunya yang Jack belum pernah ke sana. Kamu berangkat lebih dulu sama Jingga dan Bang Ezra. Perempuan itu biar aku dan Pras yang jemput dari Jack. Enggak, aku sendiri yang akan menjemputnya dari Jack. Harus dia langsung yang menyerahkan J*L*N itu padaku. Itu balasan, karena selama ini sudah bungkam menutupi semua dariku. Tolak Nova. Mereka bertiga saling lempar pandang. Padahal jelas-jelas Nova tidak ingin menyakiti Jack, tapi nyatanya masih saja sakit hati karena sudah dibohongi selama ini. Mau tidak mau Max pun menuruti keinginannya. Seperti yang barusan Jack sampaikan saat menelponnya tadi. Malam ini dia akan mengantar mamanya ke situ. Sebenarnya maksud Max ingin meredam suasana antara keduanya yang masih panas, jadi sengaja minta Nova berangkat lebih dulu bersama Ezra yang sudah tahu letak gudang rahasia mereka. Sayang, ternyata Nova malah bersikeras ingin bertemu langsung dengan Jack. Mau kopi lagi? Tanya Jingga melihat cangkir suaminya sudah kosong. Mau sisa kamu? Jawabnya sampai membuat Hera mual. Amit-amit. Dasar bucin. Pukul 8 orang yang sedang mereka tunggu itu pun akhirnya datang juga. Di rumah Max bukan cuma ada Ibra, tapi juga besannya. Keduanya sengaja ke sana untuk memastikan, kalau urusan antara Jack dan Nova benar-benar akan selesai setelah Maya Savitri diserahkan ke mereka. Jangan tanya semurung apa muka Jack yang datang dengan menggandeng mamanya masuk ke rumah. Rasanya lebih menyakitkan daripada menunggu orang tuanya yang akan menjalani hukuman eksekusi mati. Kenapa? Karena paling tidak mereka akan mati dengan beberapa tembakan. Sementara mamanya justru akan disiksa habis-habisan sampai mati pelan-pelan dengan cara paling mengenaskan. Wah, bagus banget. Ini rumah siapa, Jack? Kita tinggal saja di sini, ya. Mama suka. Oceh perempuan setengah sinting itu dengan mata jelalatan melihat setiap sudut rumah Max yang memang luar biasa megah. Jingga dan Hera menatap sinis. Katanya tidak waras, tapi nyatanya perempuan tua ini otak dan matanya masih normal saat dihadapkan soal uang juga barang bagus. Kamu yakin mamamu otaknya beneran ngelek atau cuma pura-pura sinting, Jack? Lucu, yang katanya tidak waras tapi mendadak matanya bening lihat rumah bagus. Cibir Hera. Jack dengan wajah pucatnya hanya tersenyum menarik mamanya duduk ke sofa. Dia dibantu seorang perawat dan juga anak buahnya. Sementara JJ yang datang bersamanya duduk menjauh dari Maya. Khawatir kalau sampai kejadian kemarin di rumah sakit, perutnya kena pukul saat tiba-tiba kumat tantrumnya. Pak Bos, saya serahkan dia sebagai pertanggungjawaban ke Nova, atas kesalahan mama saya di masa lalu. Semoga ini bisa sedikit menyembuhkan luka yang sudah kami toreh di hati Nova, ucap Jack dengan suara serak. Bohong kalau dia ikhlas. Perasaannya sakit dan hancur bukan main harus mengantar ibu kandungnya ke pintu kematian. Sebagai anak merasa bersalah, tapi di sisi lain juga sadar kalau mamanya yang memulai semua ini. Bagus. Aku hargai sikapmu yang memegang omongan kali ini. Meski sebenarnya sudah sejak dulu kamu seharusnya melakukan ini. Jangan salahkan kami, Jack. Karena bagi kami, hutang budi dibalas budi. Hutang nyawa dibayar nyawa. Mamamu berhutang terlalu banyak ke Nova. Kami tidak mungkin membantumu untuk membujuknya. Ibra menatap lekat perempuan yang sepertinya juga tidak terpaut jauh umurnya dari dia juga Brian. Carlos itu. Iya, saya mengerti, angguk Jack. Jack, usir saja mereka, biar kita bisa tinggal di sini. Mama suka rumah ini, Jack. Lihat, di sini banyak lukisan dan guci mahalnya. Maya menarik-narik jaket anaknya. Merengek sambil jelalatan dengan mata berbinar menuding hiasan rumah Max. Diam, Ma. Tegur Jack yang merasa malu ke mereka. Kalau begitu biar mama sendiri yang merebutnya. Dasar anak tidak berguna. Bisamu hanya merepotkan saja. Bentak Maya marah, karena anaknya yang malah membantah perintahnya.
Brian Carlos hanya terkekeh gedek. Persis seperti kata menantunya. Perempuan ini sudah sinting, tapi dihadapkan soal harta seperti langsung sembuh penyakit gilanya. Maaf, tadi karena dia mengamuk. Saat mau diberi minum obat, jadi terpaksa kami membawanya ke sini dalam kondisi terjaga lebih besar dari, aku tidak pernah dengan sengaja mencari tahu soal masa laluku. Tapi, ternyata Tuhan menunjukkan semua dengan caranya yang tidak terduga. Lagi pula tidak perlu kamu merasa malu, karena semua orang sudah tahu sebangsat dan setamak apa mamamu. Sahut Nova yang akhirnya muncul dari ruang tengah. Arg, hantu Trisna datang lagi, Jack. Sialan, kenapa dia bisa tahu tempat ini juga? Maya Savitri seketika menjerit histeris. Ketakutan menggapai tangan anaknya. Seperti kejadian kemarin, Mama Jack tampak panik ketakutan begitu melihat kehadiran Nova yang berwajah mirip mendiang mamanya. Jack menatap Nova dengan perasaan sesak. Mamanya, JJ, dan Nova adalah tiga wanita paling berarti dalam hidupnya. Tapi, sekarang, justru dia harus kehilangan keduanya. Mamanya yang sebentar lagi mati, juga adiknya yang sudah tidak sudi melihatnya setelah ini. Iya, aku Trisna yang sudah kamu dorong hingga mati terjatuh dari balkon rumahnya. Bagaimana rasanya hidup dikejar ketakutan, sialan. Sebentar lagi aku akan membuatmu merasakan sakit yang sama, seperti yang kami bertiga rasakan karena ulah biadabmu. Desesis Nova di hadapan Mama Jack. Karena wanita kampungan dan beda sepertimu tidak cocok jadi nyonya. Lebih baik kamu mati saja sana, biar aku yang jadi nyonya Septian. Belkemu memang tidak ketulungan. Kamu pasti tidak menyangkakan, kalau asinan buah yang aku buat untukmu itu sudah aku campur obat penenang dosis tinggi yang akan membuatmu berhalusinasi. Kamu bukan cuma akan mati, Arya juga selamanya tidak akan tahu kalau kamu sedang ngidam lagi. Hahaha. Maya tertawa tergelak menuding Novas dengan raut puasnya. Semua orang tercengang mendengar apa yang baru saja Mama Jack katakan. Ini bahkan lebih gila dari yang mereka bayangkan, saat tahu kalau Mama Nova ternyata dibunuh dalam keadaan hamil muda. Mirisnya lagi bahkan suaminya belum sempat tahu, tentang kehamilan calon anak kedua Trisna. Nova tiba-tiba menghambur menyambar leher Maya, lalu dengan tangan gemetar mencekiknya kuat. Jack, JJ dan pengawalnya panik berusaha melepas cengkraman tangan Nova dari leher Maya. Namun, nyatanya tak semudah itu. Iblis, mati saja sana kamu, keparat. Teriak Nova tersulut emosinya malah menerjang hingga tubuh Mama Jack terjungkal ke sofa. Nova mencekik makin kuat sampai perempuan itu mendelik kejang. Nyaris kehabisan nafas. Max dan Pras yang kemudian menarik Nova menjauh. Mamamu benar-benar jalang laknat. Jack, buka matamu lebar-lebar. Sebiadab apa ibu yang kamu lindungi selama ini, sampai rela jadi pengecut menyembunyikan semua fakta dariku. Dia bahkan tahu mamaku H'(M') lagi dan malah sengaja mem-N'(nya, sebelum papaku mengetahuinya. J'(L), engsi L'(N). Teriak Nova meronta di cekalan Pras dan Max. Maaf, ndak, gumam Jack, tapi Nova tertawa sinis. Berdoalah semoga ke B'(N) kedua orang tua kandungmu, jangan sampai anak cucunya ikut menanggung karmanya. Ramon dan Maya, sepasang iblis yang telah menghancurkan hidup juga melukai hati banyak orang, ujar Nova. Tutup mulutmu, Tris. Jangan menyumpahi anakku, si L'(N). Teriak Mama Jack tidak terima. Mama yang diam, Ma. Seru Jack tanpa sadar membentak mamanya. Plak bocah, si L'(N). D'(Rk). Beraninya kamu berteriak ke Mama. Satu tamparan keras menghantam pipi Jack. Mereka hanya geleng kepala menonton ulah gila perempuan satu itu. Tapi, Jack sendiri tidak bergeming dari duduknya. Diam menghela nafas dengan pipi berdenyut panas dan nyeri. Sakit, tapi dia berusaha meresapi rasa tamparan tangan mamanya, karena setelah ini tidak akan bisa dia rasakan lagi. Urusan kita sudah selesai. Kamu bawa calon istrimu dan mereka pergi. Perempuan ini biar aku yang akan bereskan. Jangan khawatir,
aku pasti akan membuatnya merasak 1000 kali lipat lebih menyakitkan. Dari yang dirasakan orang tuaku, juga penderitaan hidupku. Tegas Nova. The next day. Bab 94. Pembalasan Nova. Sepandai apapun Maya menyembunyikan kejahatannya selama ini, nyatanya Tuhan selalu punya cara mempertontonkan kees-asteriskanya. Jangankan orang lain, Jack saja yang anak kandungnya sampai dibuat terperangah oleh pengakuan dari mulut mamanya. Semakin dia tidak sanggup mengangkat muka di hadapan Nova. Sesal, malu, dan rasa bersalah pasti akan terus membebaninya sampai mati. Dia benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa mamanya sekeji itu khas sahabatnya sendiri, sekaligus orang yang telah berjasa besar menyelamatkan hidup mereka. Terlebih dalam keadaan H'(M')L. Bayangkan, dua niwe mamanya lenyapkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bahkan, setelahnya malah menikahi suami sahabatnya dan menikmati kemewahan. Tinggal di rumah yang sama dan tidur di kamar bekas. Mereka, bisa-bisanya mamanya tidak merasa takut dan tertekan sama sekali. Iya, luar biasa J'(H')-nya. Sampai dia tidak bisa berbuat banyak, ketika akhirnya Pras dan anak buahnya menyeret mamanya pergi. Menulikan telinga akan jerit tangis histeris dan permintaan tolong wanita yang sudah melahirkannya. Jack duduk mematung, menunduk dengan air mata berderai melepas kepergian mamanya. Ini bukan lagi perkara tega atau D'(Reka, tapi hutang niwe yang harus mamanya bayar. 2 niwe asteris. Belum lagi penderitaan Nova dan papanya. Andai dirinya di posisi Nova, bahkan mungkin akan membalas dengan menghancurkan dan menghabisi seluruh keluarganya. Nova pergi menyusul mereka keluar bersama yang lain. Jack tahu, mungkin ini kali terakhir dia bertemu adik tirinya itu. Nova sudah tidak sudi bersinggungan dengan dirinya lagi. Hukuman setimpal yang akan membuat Jack makin terbelenggu rasa bersalahnya. Sementara mereka membawa perempuan seneng itu ke gudang milik Papa Max. Cuma beberapa orang yang pergi, karena tempat yang ini memang sengaja Brian Carlos rahasiakan. Bahkan, hanya orang-orang yang benar-benar dia percaya yang tahu tempat itu. Ayo, Max menggandeng istrinya masuk ke dalam bangunan yang sekilas lebih mirip villa di atas bukit. Butuh hampir 1 jam perjalanan dari rumah mereka. Kayak gudang punya bapaknya Darren. Cuma tempat mereka di atas tebing dekat pantai. Nova menatap sekeliling, halaman yang tidak begitu luas, tapi bangunan rumah 2 lantai itu tampak megah layaknya hunian mewah. Dikelilingi tembok tinggi menjulang dan dijaga ketat oleh beberapa anak buah mereka. Max tidak membawa mereka masuk ke rumah, tapi ke garasi samping dan terus bablas ke gudang belakang rumah. Salah, nyatanya tempat ini punya pekarangan belakang yang luas. Ezra yang sudah hafal betul setiap sudut di sana, melangkah santai menggandeng istrinya yang sama penasarannya dengan Nova. Tempat sebagus ini kok nggak sayang dijadikan tempat jagal, iya. Gumamnya. Angguk Nova setuju. Siapa bilang gudang dan tempat jagal harus seram? Max kalau sedang suntuk kadang larinya ke sini, karena tempatnya adem dan tenang, sahut Ezra jelas tahu banyak, karena pernah jadi bodyguard paling dipercaya Brian Carlos. Mereka masuk ke gudang belakang. Jingga sempat mengernyit karena di dalam juga tak ubahnya seperti gudang biasa. Tak tampak tumpukan peti senjata. Sampai kemudian Max menggeser sebuah lukisan yang tergantung di dinding, lalu menekan tombol di baliknya. Hera dan Nova melongo melihat lemari besar di sana tiba-tiba bergeser ke arah samping. Makin bengong lagi karena ternyata ada liftnya. Serius ada liftnya. Gudangmu beneran VIP, Max. Hera nyengir mengikuti mereka masuk. Max merangkul pinggang istrinya merapat. Sebenarnya tempat ini sangat jarang didatangi. Tapi, karena Jack sudah tahu lokasi 2 gudang mereka yang lain, jadi Max terpaksa membawa perempuan G'(L) itu untuk dibereskan di tempat ini. Tidak apa, sekalian menunjukkan ke jingga gudang paling rahasia mereka. Lilith berhenti di lantai bawah tanah. Dan iya, di sini jingga melihat tumpukan peti yang sudah pasti berisi senjata. Lumayan luas, bersih, dan sama sekali tidak pengap.
Yang disimpan di sini adalah senjata premium, makanya tidak banyak. Biasanya yang beli juga hanya orang-orang tertentu, karena harganya juga tidak main-main. Jelas Max ke Jingga yang masih melihat sekeliling. Emaknya Jack disekap di mana? Tanya Hera, sebab tak terlihat keberadaannya di sana. Situ. Ezra mengedikkan dagu ke arah sebuah pintu. Pasti ada pintu lain yang buat keluar dari sini, kan? Yang bisa tembus keluar villa. Tebak Jingga sambil melihat mereka bertiga yang menuju pintu di sana. Pintar. Max terkekeh mencium pipi istrinya. Di mana? Tanya Jingga. Max menggandeng Jingga ke sudut ruangan. Di sana ada satu pintu lagi yang bentuknya sedikit beda. Lebih kokoh dan hanya bisa dibuka pakai sandi. Begitu didorong, hembusan angin dingin dan suasana di luar tampak gelap gulita. Di luar situ hanya perkebunan yang tidak mungkin dijamah orang luar, karena lahannya juga punya kami. Mereka tadi membawa emaknya Jack masuk dari pintu belakang sini. Max kembali menutup rapat pintu rahasia di sana, lalu menggandeng ke ruang sebelah tempat Maya disekap. Di situ jelas beda lagi kondisinya. Tampak seram karena memang sengaja untuk tempat penyiksaan. Maya Savitri, perempuan sinting itu duduk dengan tangan dan kaki terikat di tengah ruangan. Meronta dan melotot marah menatap ke arah Nova yang sudah berdiri di hadapannya. Masih tidak menyangka mamanya Jack ternyata sejahat ini. Lebih B*S*K dan kejam dari Ramon. Gumam. Kokoh dan hanya bisa dibuka pakai sandi. Begitu didorong, hembusan angin dingin dan suasana di luar tampak gelap gulita. Di luar situ hanya perkebunan yang tidak mungkin dijamah orang luar, karena lahannya juga punya kami. Mereka tadi membawa emaknya Jack masuk dari pintu belakang sini. Max kembali menutup rapat pintu rahasia di sana, lalu menggandeng ke ruang sebelah tempat Maya disekap. Di situ jelas beda lagi kondisinya. Tampak seram karena memang sengaja untuk tempat penyiksaan. Maya Savitri, perempuan sinting itu duduk dengan tangan dan kaki terikat di tengah ruangan. Meronta dan melotot marah menatap ke arah Nova yang sudah berdiri di hadapannya. Masih tidak menyangka mamanya Jack ternyata sejahat ini. Lebih B*S*K dan kejam dari Ramon. Gumam. Hera saat Jingga duduk di kursi sampingnya. Sama saja, karena Ramon bahkan juga tega menyekap anak gadisnya sampai depresi dan B*N* hadiri. Untung Jack tidak menuruni sifat T*K mereka, sahut Jingga. Kasihan sebenarnya ke Jack. Jadi ketiban sial menanggung malu juga tekanan mental, akibat ulah orang tua kandungnya. Masalahnya tidak akan kisruh begini, kalau saja sejak awal dia jujur ke Nova. Aku adalah orang yang paling berharap hubungan mereka bisa baik-baik saja. Tapi, kesalahannya memang sulit untuk dimaafkan oleh Nova. Kecewanya orang tulus itu tidak bisa disepelekan. Jadi, biarlah seperti itu akhirnya. Jack pantas menerima resiko dari kesalahannya ke Nova, ucap Jingga. Mata mereka mulai fokus ke arah depan sana. Selain mereka berenam dan Maya, ada dua orang lagi anak buah Max yang berjaga di samping. Nova mendekat, lalu menarik kasar lakban yang membekap M*L*T mamanya itu. K*P*R*, kamu, Krishna. Sudah mati masih saja menyusahkan. Lepaskan aku, si *L*N. Buff Nova membogem mulut kasar Maya yang masih saja berani memaki kasar mamanya, lalu mencengkram kasar dagunya. Krishna. Matamu yang belekan atau otakmu yang sudah pikun, J*L*N*. Lihat baik-baik. Aku bukan Trishna yang dulu mati kamu B*N*H, tapi Manda. Amanda. Anak bos yang menyelamatkanmu saat kecelakaan, Arya Septian. Teriaknya dengan mata nanar. Cuy, anak SMPH. Mereka bergidik J*K begitu Maya justru M*L*D*, hai muka Nova. Tapi, Nova bahkan tidak marah malah tertawa terkekeh melepaskan cengkramannya. Jack memberinya sebotol air untuk mencuci muka. Dengan tenang Nova kembali mendekat. Mama Jack terkesiap melihat tangan Nova yang menggenggam P*S*, ulipat. Mulutmu selain B*S*, juga luar biasa L*-nya.
Bagaimana kalau aku P asteris T asteris Eng saja lidahmu, supaya tidak lagi mengucapkan kebohongan dan umpatan K asteris T asteris R. Nova mengacungkan P asteris S asteris U itu di depan mulut Maya yang langsung membungkam rapat. Mama Jack menggeleng panik. Orang tuaku sudah berbaik hati menyelamatkan Niwe asterismu dan bayimu yang bahkan lahir prematur dan butuh banyak biaya. Memberimu pekerjaan dan tempat tinggal. Memperlakukanmu layaknya saudara. Tapi, apa balasmu? Ujung runcing P asteris S asteris U Nova hinggap di ujung bibir Maya. Perempuan itu gemetar hebat oleh rasa takut. Matanya berkilat tajam seolah sedang memaki Nova yang menyeringai bengis. Serit, arg. Maya menjerit kesakitan begitu Nova benar-benar menyabetkan P asteris S asteris U-nya. Darah mengalir dari ujung bibirnya yang S asteris B asteris K. B asteris nges. Arg. Mulut Maya masih saja mengumpat, ketika Nova menjejalkan ujung runcing P asteris S asteris U lipatnya itu hingga menancap di lidahnya. Mengerikan. Muka Maya kaku pucat pasi. Matanya mendelik lebar. Sementara suara erangan tertahan keluar dari mulutnya yang menganga belepotan. D asteris R asteris H. Mengalir membasahi dagunya dan bajunya. Masih mau mengumpat. Mulut sialanmu pasti sudah mengarang banyak kebohongan ke papaku, untuk menutupi kep S asteriskanmu yang sudah mem-N asteris hamamaku. Mulut L asteriskan T yang juga sudah merayu papaku, hingga mau menikahimu. Ayo, coba sekarang mengumpat, meludah, dan berbohong lagi sesukamu. Bisa nggak? Nova bahkan mengorek P asteris S asteris U-nya yang masih menancap di mulut Maya, hingga D asteris R asteris H makin deras mengalir. Arg, rintih Mama Jack dengan air matanya yang berderai. Nova mendecik keras, lalu mencabut P asteris S asteris U-nya. Berdiri menatap sinis Maya yang gemetar kesakitan. Anak belses, makinya dengan suara cadel. Aku lupa mengatakan ke kamu. Kalau seluruh hartamu sekarang sudah Jack kembalikan padaku. Terima kasih sudah susah payah membangun beberapa bisnis yang mulai kini jadi lahan uangku. Pancing Nova sengaja menyulut emosi Maya. Benar saja, perempuan itu langsung mendelik sengit. Meronta dengan muka marahnya. Tidak terima hasil jerih payahnya selama puluhan tahun, justru oleh anaknya diberikan ke orang lain. Tidak boleh. Kembalikan hartaku, jeritnya. Haish, sudah gila, tapi masih sadar harta. K asteris Y asteris Eng tua. Restoranmu mau kamu angkut ke neraka juga tidak bakalan ada yang beli. Seru Hera greget melihat sifat tamaknya yang amit-amit. Jingga hanya terkekeh gedek. Mau. Max menyodorkan gelas minumannya yang diteguk hanya sedikit oleh Jingga. Kamu mau beresin di mana nanti mayatnya? Tanya Jingga. Situ. Max menunjuk ke seperti jendela di dinding yang pintunya terbuat dari besi. Itu apa? Tanya Hera bingung. Dijadikan abu. Sahut Ezra. Jingga dan Hera saling lirik. Nyengir dengan perasaan bergidik. Tapi, sedikit lumrah daripada nasib cecunguknya Nero yang oleh Max dijadikan santapan buaya putih peliharaannya. Jelep, arg. Nova men asteris S asteriskan P asteris S asteris U-nya ke perut Mama Jack, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali sampai perempuan itu kelojotan bersimbah D asteris R asteris H. Itu untuk nyawa calon adikku, yang sudah kamu B asteris N asteris H tanpa punya kesempatan lahir ke dunia, geram Nova dengan wajah beringasnya. Dia mundur beberapa langkah, berdiri dengan menggenggam P asteris S asteris U dan tangannya yang berlumuran darah. Matanya menatap datar, menikmati kesakitan dan tubuh kelojotan bel asteris S betina yang sudah mem-N asteris H mama dan bayi di perutnya. Kamu bukan manusia. B asteris N asteris T asteris Eng. Asteris bel asteris S yang tidak punya hati. Jack benar-benar si asteris L terlahir dari dua orang tua berkelakuan B asteris J asteris T juga S asteris R asteris K asteris H semua. Ucapnya, terkutuk. Kamu, gumam Maya lirih, nyaris tak terdengar. Kamu yang bel asteris S terkutuk, J asteris L asteris Eng si asteris L asteris N. Berapa orang tidak berdosa yang hidupnya hancur dan kehilangan Niwe asteris, karena keserakahanmu. Pantas.
Pantas saja kamu dilepeh sampai Ramon tega berusaha hamu. Karena memang menjelaskan dan semengerikan itu sifatmu. Bagaimana rasanya dikuras hartamu dan disiksa oleh suami berondongmu. Itulah karma. Desis Nova terkekeh mengejek. Ramon. B*J*Nen. Cicit Maya disela nafasnya yang mulai tersengal. Nova menerima tongkat kasti yang diberikan oleh Pras, lalu menyeretnya mendekat. Dadanya berdenyut sakit ingat bagaimana dulu dia seringkali dipukuli oleh keluarga angkatnya. Juga bagaimana dia meringkuk babak belur ditendang, dijotos, dan dijambak saat ketahuan menjamret. Tangannya gemetar sampai terasa kebas. Tanpa aba-aba dia mengayunkan tongkat itu menghajar T*B*H Mama Jack yang sedang kelojotan di kursinya. J*L*N. Karena keserakahanmu, hidup dan mentalku hancur berantakan. B*Ngestet. Mati saja sana kamu, K*P*R*TTT. Teriaknya histeris sambil terus menghantamkan tongkat di tangannya. Dia baru berhenti setelah nafasnya ngos-ngosan dan melihat perempuan itu terkulai pingsan. Air matanya mengalir. Bukan menyesal atau kasihan, tapi ingat Jack. Saat ini pasti dia sedang kelimpungan tidak tenang dan tersiksa memikirkan mamanya yang sedang disiksa sampai setengah mati. Menyulut rokoknya dengan tangan masih berlumuran D*R*H. Nova berdiri menatap tidak peduli. 1000 kali mati disiksa pun tidak cukup menembayar kebi D*B*N perempuan seneng itu. Dua anak buah Max menyemprot muka Maya yang pingsan, sampai kemudian gelagapan dan bergerak pelan. Kondisinya sudah tampak kan dengan L*K di sekujur tubuh. Air di lantai tampak memerah. Bau anyir tercium menyengat. Namun, bahkan Nova masih dengan senyumnya menghisap penuh nikmat batang rokoknya, lalu menghembuskan kepulan asap pekat dari mulut juga hidung. Jangan harap aku akan membiarkanmu mati semudah itu, si L*N. Ucapnya tertawa melihat Maya ketakutan. Kali ini dia anak buah Max memberinya satu termos penuh air mendidih. Uap panasnya mengepul begitu Nova sengaja menuang sedikit, menunjukkan di depan Maya. Arggggh. Jangan. Gelengnya memohon. Berusaha meronta, tapi sudah tidak berdaya. Mendekat Nova mengangkat termosnya di atas kepala Mama Jack, lalu benar-benar mulai menuang air mendidih itu ke tubuh Maya. Suara lengking kesakitannya terdengar pilu. Kelojotan menahan tubuhnya yang babak belur, kini panas seperti terbakar. Wajahnya M*L*P*H merah. Uap panas mengepul dari tubuhnya yang basah kuyup. Jingga yang berada di pelukan suaminya hanya diam menonton. J apa balasan Nova, sesakit itulah luka hati yang dia rasa akibat ulah Mama Jack. Ingatan tentang masa kecil dan orang tuanya memang terhapus, tapi derita Nova selama puluhan tahun terus membekas jadi trauma mengerikan hingga kini. Itu semua karena keegoisan dan keserakahan Maya yang ingin kaya, dengan jalan pintas menghancurkan keluarga Nova. Bagaimana rasanya? Ini bahkan belum sebanding dengan penderitaan kami sekeluarga, J*L*N. Ucapnya tepat di depan muka Maya yang sudah tidak berdaya. Hanya tatap mata redup dan tubuh gemetar kesakitannya. Selamat datang di neraka. Jangan khawatir, karena tak lama lagi Ramon juga akan menemanimu di sana. Jelek Nova mengangkat tinggi parang tajam yang barusan diberikan oleh Pras, lalu menghujamkan ke dada kiri perempuan Sinting yang sudah sekarat itu. Tak lagi ada suara erangan. Hanya tubuhnya yang bersimbah D*R*H kelojotan hebat. Nova menekan ujung gagang senjata T*J*M di tangannya, hingga Men*NP lebih dalam lagi ke jantung Maya. Matanya yang memerah menatap bengis menikmati wajah kaku perempuan berhati Bel*S yang sedang menjemput J*L-nya itu. Sampai akhirnya benar-benar tidak berkutik lagi. Aku selalu mempercayai seseorang, sampai orang itu sendiri yang membuktikan, kalau dia tidak pantas dipercaya. Urusan kita sudah selesai, Jack. Aku tidak membencimu, tapi juga tak bisa mempercayaimu lagi. Sampai kapanpun, mari kita lanjutkan hidup masing-masing, tanpa harus saling kenal. Everybody,
that followed, all the new followers. Thank you so much. 748, 751 new followers. Thank you so much, y'all.